Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadbir wa nafa' wa intifa' wa ibadah wa istighfar wa hasra wa tamassuki bi kitabina wa sunnati rasulih wa du'a ala huda wa dalala ta'ala al-khair ibtigha wa illa ma'ata'atih وقل بفضله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita meneruskan pembacaan kitab Risalah Tangga Pelajaran Ibadah kita. Ilan qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi qawlan min asy-syari'i fi bitalani amin. Kemudian halaman yang keempat yaitu rukun Islam. Di sini masuk membicarakan tentang rukun Islam. Sebelum kita masuk membicarakan tentang rukun Islam, sebagaimana diketahui di dalam hadis Jibril atau yang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa diceritakan Nabi SAW pada Sayyidina Umar manakala kami sedang duduk-duduk, kemudian datang seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya dengan berpakaian putih. Lalu dia menanyakan mal iman, apa itu iman, kemudian apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, di dalam hadis itu memuat tentang rukun agama. Sebenarnya sebelum kita memasuki rukun Islam, ada yang disebut dengan rukun agama, arkanuddin, rukun agama. Jadi rukun agama itu ada berapa? Rukun agama ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu rukun agama namanya. Itu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril di dalam hadis, apa itu rukun agama, apa itu Islam? Dijawab dia Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'ti zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Lalu ditanya lagi tentang iman, rukun iman ada 6. Ditanya lagi tentang ihsan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi sebenarnya yang wajib kita ketahui di dalam agama sebelum mengetahui rukun Islam, pertanyaan pertama dahulu arkanuddin salasa. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. 3. Islam boleh kebanyakan berbicara Islam ini tentang ilmu fikih. Kalau iman kebanyakan berbicara tentang ilmu tauhid, ilmu sulti. Kalau ihsan nanti berbicara tentang ilmu tasawuf. Nah, jadi termasuk di dalam hadis itu 3 ilmu. Itu rukun agama. Jadi rukun agama ada 3, Islam, iman, ihsan. Kemudian yang rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu sebenarnya yang wajib diketahui di dalam agama. Lalu bicara di sini tentang rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 di sini. Pengertian Islam, aslama yuslimu islaman.
inqiyad, berserah diri, itu pengertian Islam. Wal istislam lil wahidil ahad fima amra wa fima zajara. Jadi pengertian Islam itu sebenarnya adalah tunduk dan berserah diri. Artinya tiap-tiap orang yang mengaku beragama Islam wajib dia tunduk dan berserah diri dengan peraturan-peraturannya, dengan yang diatur oleh syariat. Kalau syariat mengatakan hukumnya haram, wajib kita mengikuti, wajib kita meninggalkan. Syariat mengatakan hukumnya wajib, wajib kita mengerjakan. Syariat mengatakan hukumnya sunnah, sunnah kita mengerjakan. Pengertian Islam artinya berserah diri, tunduk. Kalau di dalam bahasa kita berarti disingkat Islam juga. E-nya Isa, ya. S-nya subuh, lamnya luhur, berarti dengan berzuhur, luhur. Namanya A-nya asar, memnya maghrib. Ya. Jadi apa aja agama Islam? Sampai yang nggak subuh ada aja. Berarti yang mereka hilang aja, ada hilang aja. Kurang apa penting? Mereka apa aja? Islam. Sampai yang lama maghrib ada. Jadi Islam aja kan ada. Tinggal namanya Islam aja. Kalau bahasa kita disingkat pas yang waktu singkatannya Islam, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Rukun Islam, ini rukun Islam artinya rukun itu fondasinya, tiangnya. Jadi tiang di dalam agama Islam itu ada 5, rukunnya ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat mengerjakan puasa bulan Ramadan. Yang kelima mengerjakan haji ke Baitullah jika puasa, jika dia mampu. Ini rukun Islam. Ini tiangnya Islam, ini pondasinya Islam. Kalau diumpamakan Islam seperti suatu bangunan, maka tiangnya ada 5. Yang di tengah adalah 2 kalimat syahadat yang penengahan. Yang di depan sebelah kanan, depan kanan sembahyang 5 waktu. Yang di depan kiri zakat. Yang belakang sebelah kanan puasa bulan Ramadan. Yang sebelah kiri mengerjakan haji ke Baitullah jika puasa. Nah itu rukun. Dan tiap-tiap sesuatu rukun ini ada hubungan dengan yang lainnya. Ini namanya tiang, ini namanya pondasi. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Jadi bacaannya mengucap. Kalau yang salah baca mengucup. Salah baris. Ketika rukuk ya sunat mengucap tasbih. Hanya belajar Melayu sunat mengucap tasbih. Ribu-ribu waktu rukuk. Salah baca menyesatkan juga. Orang mengucap tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil a'la wa bihamdihi waktu sujud. Adanya tasbih wujudnya. Sama tulisannya. Jadi mengucap 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini luar biasa. 2 kalimat syahadat artinya 2 pengakuan atau 2 penyaksian. Pengakuan yang pertama, pengakuan tiada ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul pesuruh Allah atau utusan Allah.
Muhammadar Rasulullah. Artinya aku yakinkan bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku yakinkan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya pesuruh Allah, utusan Allah. Syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid, dan syahadat yang kedua dinamakan syahadat Rasul. Tiap-tiap orang kafir yang hendak masuk Islam wajib mengucap dua kalimat syahadat itu dengan lidah dan meyakinkannya dengan hati. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimat syahadat, dan ini syarat sahnya dari segala-galanya. Jika seseorang belum bersyahadat, maka tidak diterima segala amal ibadahnya. Dua kalimat syahadat ini akan terlihat begitu dahsyat dan begitu berartinya bagi kita, bagi umat manusia. Dan kalimat ini bukan kalimat sembarangan, namun kalimat yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam dengan dua kalimat ini. Kalau seseorang tidak menuturkan dua kalimat syahadat, dia belum Islam lagi. Andai kata separuh saja menuturkan, belum Islam juga. Hanya harus dua-duanya. Kalau ada orang apa namanya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, belum Islam lagi. Kalau pada mengucap yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu dahsyat, begitu hebatnya kalimat ini dapat. Kalau andai kata ada orang kafir masuk Islam mengucap dua kalimat syahadat, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala seperti bayi yang terlahir. Kalau ada orang kafir seumur hidupnya dia bertahan dosa, misalnya digawinya, bertahan maksiat di kerjanya, orangnya jahat, orangnya penjudi, berzina, perampok, korupsi dan lain-lainnya, bertahan gawinya orang kafir nih, orang non-muslim. Lalu dapat hidayahnya mengucap dua kalimat syahadat, habis bertahan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan makhluk, utang-utang dari Tuhan. Jadi terhapus berdoa. Ada di dalam sejarah itu orang yang tidak pernah sujud sekalipun seumur hidup tapi menjadi ahli surga. Diceritakan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu yang disebut dengan sahabat Fir'aun, penyihir-penyihirnya Fir'aun. Kan ceritakan zaman Nabi Musa, Fir'aun mendatangkan puluhan lebih daripada penyihir hendak beradu kesaksian dengan Nabi Musa. Nabi Musa dengan tongkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penyihir melempar tongkat jadi ular bertahan. Kalau Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular yang sangat besar yang memahami ular-ular para penyihir tadi. Jadi para penyihir tadi, kami seumur hidup kami tidak pernah ketika beradu kesaktian dengan orang kami tidak pernah kalah. Lalu dengan orang ini kalah, berarti orang ini sangat hebat. Qalu amanna bi rabbi Harun bi rabbi Musa wa Harun. Ya, mereka kalau begitu kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Masuk Islam penyihir tadi. Lalu dari Fir'aun bunuh, ambil albunya dibunuh, penggal bertahan lehernya. Nah, dia masuk Islam, mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Saksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Musa adalah utusan Allah. Dia masuk Islam, dimati langsung oleh Fir'aun. Nah, ini orang seumur hidup pada sekolah bersujud, pada sekolah sembahyang, atau menyembah. Seumur hidupnya di dalam kekafirannya, namun dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, di sini begitu dahsyatnya, begitu berharganya dua kalimat syahadat, dapat mengubah status seseorang yang asalnya kafir, asalnya berdosa, menjadi seperti bayi yang baru terlahir pulang ke dunia, bersih, luar biasa.
Dan pernah diceritakan daripada orang yang ada salah seorang pendeta yang masuk Islam menceritakan dia dulu seringkali macam membaptis. Kalau ada orang masuk Kristen membaptis dengan di gereja. Jadi pengalamannya memandikan orang, membaptis, membaptis apakah yang mandi? Ini kalau ada orang yang agama-agama lain masuk ke dalam agama Kristen, biasa-biasa aja dibaptis. Ada agama Hindu masuk Kristen, ada agama Buddha masuk Kristen, ada agama Konghucu kepercayaan masuk Kristen, dimandikan biasa-biasa aja. Begitu ada orang Muslim yang masuk Kristen murtad, waliyadzubillah, terus dimandikan langsung berkukus kepalanya, ditulisan la ilaha illallah keluar Muhammad Rasulullah. Tapi kan sembarangan darah ini kan ada kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Tidak perlu dicek dengan non-muslim beda darahnya. Darah kita ini kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita ini. Jadi kan sembarangan. Dua kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Makanya kita sering berdoa minta tetapkan iman sampai akhir hayat, ya. Sampai mencoba kalimat syahadat di akhir, sampai mencoba la ilaha illallah sampai akhir hayat. Ini ada gampang kalau dicek darah itu tidak. Darah kita ini bisa tulisan la ilaha illallah. Itu begitu berharganya dua kalimat syahadat ini. Kalau ada orang kafir, baik kayak bahagianya. Orang kafir itu baik kayak bahagia, pemurah seperti apa saja. Seluruh kebaikan orang-orang kafir ada artinya. Dan kebaikan orang-orang non-muslim itu biasanya dibalas oleh Allah Ta'ala di dalam dunia. Dibalas. Kalau orang-orang muslim ini balasannya di akhirat. Bisa di akhirat, mau juga di dunia atau di akhirat. Nah, jadi orang-orang kafir andai kata mereka itu menyedekah. Kalau orang kafir itu menyedekah, maka ini lakas kaya, cepat sugih kita, cepat kaya. Kenapa belasan di dunia? Sebagian orang non-muslim ada yang bermawar, ya, menyumbang ini itu untuk kemaslahatan orang, kemaslahatan masyarakat. Yang cepat sugih karena belasan di dunianya. Karena maksud bersedekah 1000 dibalas 10.000 itu dinampakkan di dunia bagi orang non-muslim. Tapi kalau bagi orang muslim kadang-kadang disimpan ya kan, dan di akhirat banyak tabungan disimpankan oleh Allah Ta'ala pada diupai dunia. Makanya kadang-kadang jangan heran jika ada orang non-muslim meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, kadang-kadang dalam keadaan tenang. Makanya tanda di surga ada. Nah, padahal itu dihabiskan karena di waktu dia hidup di dunia belum habis balasannya. Maka ketika sakaratil maut itu dihabiskan oleh Allah Ta'ala balasan untuknya, saya kira-kira di akhirat hanya menerima siksa aja lagi. Nah, sebaliknya orang-orang muslim kadang-kadang menghadapi sakaratil maut susah, lapar. Nah, itu saya kira-kira juga di dunia aja sakitnya, karena dalam barzakh jadi kebun surga aja lagi kena dikubur. Karena di akhirat menerima balasan yang baik-baik aja lagi. Misalkan disakiti di dunia, sidinul mu'min, dunia sidinul mu'min, jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Itu pentingnya dua kalimat syahadat. Jadi meyakini benar-benar, dan ini sebagai pintu gerbang untuk masuk Islam, dua kalimat syahadat. Dan jika ada orang hendak masuk Islam, bimbing untuk mengucap dua kalimat syahadat. Kadang-kadang ada orang yang masuk Islam, ada orang berucap perjalanannya, hendak yang masuk Islam jadi mau hendak sembahyang lapar 5 kali sehari, hendak yang masuk Islam bukan hendak puasa sebulanan Ramadan puasa hendak yang masuk Islam mau hendak berzakat. Nah, kalau ada
Bapak terserah ikan aja, pokoknya ucapkan kalimat syahadat dulu yang penting. Bila ini sudah mengucap dua kalimat syahadat, hati-hatilah. Yang asalnya pada hantar kan jadi hantar aja kan. Karena kuncinya di dua kalimat syahadat. Kalau ada orang yang masuk Islam, kita bisa aja membimbing. Kalau saja kita membawa kepada Tuhan Guru Pasana kemarin kita membawa, kita bisa kita membimbing. Ini ucapkan kalimat syahadat, kita bisa membaca Arabnya, bisa membaca artinya. Kita aja yang membimbing sudah ya lambat. Karena hati manusia ini kan bisa berbulak balik, bisa-bisa kena 5 menit kan terjadi masuk Islam kena. Tetap pikir apa pulangnya. Lebih kita masuk Islam di tempat dimana kan kita Islamakan. Nah, ini sungguh luar biasa keutamaan orang yang bisa mengislamkan orang atau mendapatkan hidayah dengan berkat dengan perantara kita. Itu pahalanya sangat luar biasa yang akan menyelamatkan orang daripada kekal dari api neraka. Kalau hanya orang kafir baik kayak apa aja, sampai apa aja dia berbuat baik, dia pemurah, ini itu murah senyum, ini itu suka membantu, ini silaturahim, semua kebaikan diperbuatnya dia kata. Namun ketika meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka neraka selama-lamanya di akhirat. Itu ketentuan Allah sudah. Sebaliknya orang muslim, orang mukmin, dia berbuat jahat seperti apa aja asal jangan berbuat sesuatu yang murtad saja, asal jangan berbuat maksiat yang mengeluarkan dia dari agama. Kayak apa aja jahatnya, kayak apa aja buruknya, kayak apa aja ahli maksiatnya, namun meninggal dalam keadaan muslim, kalau dia memang harus disiksa, diraka disiksa sekedar dosanya, kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke surga juga akhirnya kalau selama-lamanya. Nah itu begitu berharganya dua kalimat syahadat, begitu dahsyatnya dua kalimat syahadat. Nah di bintangan itu luar biasa bahwa dua kalimat syahadat ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan bagi kita ini, yang dijadikan kadang-kadang seperti ijab kabul, seperti qabil itu nikah wa tazwijah al mazkur. Sekarang kalimat-kalimat yang menghalalkan perempuan bagi kita yang menjadi pasangan kita itu bukan kalimat-kalimat yang biasa. Namun kalau kita ucapkan itu bergetar hati kita. Itu memang sudah aturan dan diatur dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan dengan bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi meyakini juga dengan hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Jadi kita berbangga kita bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad. Kalau mereka yang lain, agama lain, macam orang Majusi, Tuhannya api, macam para penyembah matahari yang bertuhan, macam Namrud menganggap dirinya Tuhan, Firaun menganggap dirinya Tuhan. Tidak ada apa-apanya mereka. Ada lagi yang menuhankan sapi itu anak-anak itu. Sebagian agama kan sapi dimuliakan, bahkan tadi sapinya itu berkah, disediakan sebagai obat dan lain-lainnya. Ada yang menuhankan gajah, tapi kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita beragama Islam, bertuhankan Nabi Muhammad sallallahu, bertuhankan Allah dan bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair disebutkan bahwa di antara kebanggaan yang luar biasa, yang pertama kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat iman dan Islam, yang pertama. Yang kedua bernabikan Nabi Muhammad, yang kedua nikmat yang paling besar kita ini menjadi umat Nabi Muhammad. Yang ketiga
ketiga, nikmat yang paling besar dijadikan kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang malah lain. Nah, kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kelompok kita ini tidak pernah mengkafirkan orang. Ada kita mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Itu nikmat yang sangat besar ya. Nah, jadi mengucap dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau orang kafir itu tidak masuk Islam, berhasil. Kadang-kadang ya, dari saking bersih hatinya, kadang-kadang ada yang kasyaf bila masuk Islam itu. Seperti bayi yang terlahir. Kalau yang di kota Tarim itu dia ada orang di dalam Mustafa, ada orang Inggris, ada orang Amerika itu mencoba syahadat masuk Islam. Ketika masuk Islam bukannya ziarah Zamban, ziarah pemakaman Zamban, atau berbincang-bincang, ziarah ke sini apa yang diziarahi? Ziarah Sayyidina Baginda Padang, ziarah Abdullah Haddad, ziarah Syekh Abdul Rahman Segaf, dan ziarah wali-wali Allah yang lainnya. Menurutnya kalau kami pada ziarah Batu itu Sayyidina Baginda Padang menjongkong dulu ke mana ini. Itu Syekh Abdul Rahman Segafnya duduk, Abdullah Haddad duduk menghadapi kami melangi. Kasih hati kalau kita dalam Islam lawas mulai lahir ini dapat orang yang masuk Islam luar biasa. Jadi kalau orang yang mu'alaf yang masuk Islam yang tulus dengan hati yang bukan dengan paksaan, itu bersihnya luar biasa. Seperti bayi terlahir ya Pak, pada berusaha lagi, mulai dari nol pulang. Al-Islam yajibu maqablah. Islam itu dapat menghapus dosa-dosa yang dia perbuat sebelum Islam. Langsung berubah. Sahabat Nabi ketika berniat hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, ketika tawaf, ada salah seorang orang kafir yang membunuh Nabi dengan memegang lancing di tangannya. Tawafnya, bila nanti aku berada di belakang Muhammad akan membunuh dia. Akhirnya Nabi mungkin kurang lebih sudah Pak. Ya Nabi, ya ada, Nabi kan paling Nabi melihat, Nabi mempunyai mukjizat, bisa melihat di belakang sebagaimana melihat di depan. Nabi melihat, ya bulan, apa yang ada di tanganmu? Apakah engkau berniat dan membunuh? Diketahui oleh Nabi kasar, Nabi melihat dari belakang. Kemudian didekati oleh Nabi, langsung diletakkan tangan beliau di dada orang tadi. Langsung dia berubah, mendapatkan hidayah, mengucapkan kalimat syahadat. Begitu dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia berkata, demi Allah, sebelum aku masuk Islam tidak ada orang yang paling kubenci selain Muhammad, tidak ada negeri yang paling kubenci selain Mekah. Tetapi setelah aku masuk Islam, berubah 100%, drastis, berubah. Langsung orang yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad, dan negeri yang paling dicintai adalah Makkah Al-Mukarramah, dan aku siap mati untuk membela Nabi Muhammad. Langsung berubah. Itu dahsyatnya kalimat syahadat. Jangan kira ini hanya sebuah kalimat biasa, tapi ini dapat menggugurkan, menuturkan dosa-dosa. Adapun kita pun kayak juga kita, apakah kita tetap disuruh mengucap dua kalimat syahadat? Tetap kita disuruh untuk memperbarui, baik dengan kalimat la ilaha illallah, mulai jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbarui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maksud diperbarui supaya diperbuat. Karena iman kita yazidu wa yanqus. Maksud iman di situ bisa bertambah dan berkurang. Itu maksudnya semangat di dalam menjalankan ibadah. Tapi kalau ini
dua kalimat syahadat, keyakinan kita Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak ada kurang-kurangnya. Kalau yang ada kurangnya bisa kufur kita. Mulai dahulu kita sampai sekarang, mulai terbalik sampai detik ini tidak ada luntur keyakinan kita, tetap dua kalimat syahadat. Bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dibuat di dalam sembahyang juga. Kemudian selanjutnya lagi sembahyang. Rukun Islam yang kedua yaitu sembahyang. Rukun Islam yang kedua yaitu sembahyang. Rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Jadi kalimatnya mendirikan, bukan mengerjakan. Kalau yang mendirikan itu kan artinya sesuatu yang agak berat daripada sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan boleh asal-asalan, tapi kalau mendirikan tidak. Mendirikan ini mesti sempurna rukun-rukunnya, mesti sempurna syarat-syaratnya, mesti jujur sembahyangnya, mesti khusyuk ya. Mendirikan lain kalimatnya. Mendirikan itu lebih susah daripada sekedar menggawi, daripada mengerjakan. Mendirikan salat 5 waktu, mendirikan sembahyang 5 waktu. Oleh karena soal sembahyang ini berhubungan dengan bersuci, dan bersuci biasanya dengan air, maka di sini diterangkan lebih dahulu soal air. Nanti akan dijelaskan tentang soal air, soal sembahyang. Jadi rukun Islam yang 5 ini mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sembahyang 5 waktu, menunaikan zakat, mengerjakan puasa bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah, haji ke puasa. Jadi nang kita gawe setiap waktu itu sembahyang ini. Kalau ini zakat bagi orang yang berharta aja, bagi orang yang sampai nisab dia hanya berzakat. Mungkin sampai nisab baru zakat, disihatan. Kalau nya puasa bulan Ramadan aja puasa juga, bulan lain ada, kecuali mengatakan. Kalau haji ke Baitullah bagi yang puasa, jadi juga bagi yang mampu ya. Puasa mampu tapi belum ada izin karena corona. Cuma sembahyang rukun, jadi rukun Islam yang paling utama adalah sembahyang. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat, yang paling utama sembahyang. Bahkan sembahyang ini menjadi pertaruhan di akhirat. Dalam hadis awwaluma inna awwalama yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat. Sesungguhnya ketika di hari kiamat itu ibadah yang pertama kali dihitung nanti adalah sembahyang. Jadi nomor 1 dihitung sembahyang, nomor 1 ditimbang sembahyang. Kalau sembahyangnya ini beres, kalau sembahyangnya ini baik, sembahyangnya ini diterima, waktu dihitung tuh makanya kubilat sa'iru amali, maka akan diterima seluruh amal ibadahnya. Kalau sembahyangnya ini bermasalah, seluruh amal ibadah lain dipermasalahkan juga. Jadi yang paling utama kita ini sembahyang didulukan dulu sebelum kita membenarkan zakat, puasa, haji. Yang pertama sembahyang. Karena yang lain-lain itu mengikut aja. Bila sembahyang sembahyang oke kan? Ayo kita lebih hitungan lagi, zakat terima bertahan, puasa terima bertahan, haji terima semuanya. Jadi kuncinya di sembahyang nih. Kalau ini diterima, fa'in kubilat sa'iru a'malin, wa in ruddat sa'iru a'malin. Seluruh amal ibadahnya juga diterima jika hanya sembahyang ini diterima. Kalau yang akan diterima, seluruh amal ibadahnya akan diterima.
seluruh rukun-rukun lain ada termasuk di sana ya. Ada termasuk di sana rukun-rukun yang lain. Mengucap 2 kalimat syahadat adakah di dalam sembahyang? Ada di bab berapa? Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dalam sembahyang. Menunaikan zakat apakah ada dalam sembahyang? Ada. Menunaikan zakat. Kalau yang biasa kita harta kita tunaikan, ada zakatnya, dizakati. Jadi sembahyang kalau kita harta itu kan kita zakati, artinya kita keluarkan sebagian sesuai daripada ukurannya. Kalau ini sembahyang ini yang menzakati waktu, kita diberikan waktu 24 jam, jadi 5 waktu barang kita keluarkan zakatnya saja Allah Ta'ala. Itu kita menzakati waktu sembahyang. Jadi di situ dihitung zakat kita sembahyang. Kemudian mengerjakan puasa dalam sembahyang, puasa kita sembahyang. Juga makan minum nggak boleh sembahyang. Saat sembahyang berarti kita sedang berpuasa, sedang berpuasa. Mengerjakan haji ke Baitullah, salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau kita sembahyang di Mekah menghadap Baitullah, maka orang pergi haji juga ke Baitullah juga. Kita sembahyang menghadap Baitullah juga. Bahkan badan kita bermunajat dengan orang yang punya Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah haji yang orang sembahyang. Maka itu sembahyang ini adalah rukun yang paling utama, sehingga disebutkan dalam hadis lain as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya salat, berarti dia mendirikan tiang agama. Siapa yang merobohkan, siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah merobohkan tiang agama. Itu keutamaan salatnya. Nah, dan kita selanjutnya nanti tentang air, berbicara tentang taharah atau bersuci. Wallahu ta'ala a'lam. Bacaan Allah ya Rasulullah mengabar Allah khalif di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min hukmihi ila hadhihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Saya